Audio Jungle. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Ria di Mapel Perbankan Dasar. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai lembaga keuangan non-bank. Nah, diharapkan setelah mempelajari ini siswa dapat yaitu 1. Menjelaskan pengertian lembaga keuangan non-bank. Kemudian siswa juga dapat mengidentifikasi jenis-jenis lembaga keuangan non-bank beserta kegiatannya. Oleh karena itu, Ibu mohon ditonton sampai habis ya video ini. Lembaga keuangan non-bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung ataupun tidak langsung melakukan kegiatan menghimpun dana terutama dalam bentuk mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan. Akan tetapi, lembaga keuangan ini tidak diizinkan untuk menghimpun dana dalam bentuk tabungan, giro, ataupun deposito. Terdapat beberapa lembaga keuangan non-bank, diantaranya adalah yang pertama adalah perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi adalah lembaga yang menyediakan berbagai polis asuransi untuk melindungi seseorang atau nasabahnya dari berbagai macam risiko kerugian dengan cara membayar premi secara teratur. Mengapa seseorang mengikuti asuransi? Alasan seseorang mengikuti asuransi adalah sebagai bekal atau tabungan di masa depan, seperti mengikuti asuransi pendidikan untuk meminimalisir resiko yang mungkin terjadi di masa depan. Adapun contoh kasusnya yaitu Andi memiliki sebuah rumah di daerah Temanggung. Rumah tersebut sangat luas dan megah. Suatu hari, rumah tersebut mengalami kebakaran. Andi merasa sedih, namun rumah Andi sudah diasuransikan, yaitu melalui asuransi kerugian. Oleh karena itu, rumah Andi masih bisa diperbaiki. Contoh dari perusahaan asuransi adalah BPJS Kesehatan, PT Asuransi Allianz Life, PT Asuransi Jasara Harja Putra. Yang kedua adalah dana pensiun. Dana pensiun adalah dana yang disediakan pemerintah atau sebuah perusahaan kepada para pegawai atau karyawan yang telah mencapai batas usia tertentu sebagai cadangan di hari tua, yang sumber dananya diperoleh dari yayasan atau perusahaan sebagai jaminan hari tua bagi anggotanya yang bersangkutan. Contoh dari dana pensiun di Indonesia adalah Bumi Putra, Jiwasraya, dan juga Taspen. Pegadaian. Pegadaian merupakan salah satu usaha milik negara yang kegiatannya menyalurkan kredit kepada masyarakat dengan dasar hukum gadai untuk terhindar dari praktek peminjaman uang dengan bunga yang besar atau tinggi seperti rentenir. Nah, di sini ada beberapa barang berharga yang dapat dijaminkan untuk memperoleh pinjaman dari pegadaian. Seperti contohnya adalah perhiasan, kendaraan, barang elektronik, barang tekstil, barang-barang pecah belah yang masih memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Pegadaian juga dapat memberikan layanan lain seperti jasa taksiran barang berharga, jasa penitipan barang berharga, dan juga jasa pemberian kredit pada karyawan. Adapun contoh pegadaian di Indonesia adalah PT Pegadaian Persero, PT Mas Agung Sejahtera, dan PT Gadai Pinjam Indonesia. Pasar modal atau yang sering dikenal sebagai bursa efek adalah lembaga yang menjadi tempat jual beli surat-surat berharga jangka panjang seperti saham, obligasi, atau surat berharga lainnya.
Dan dana dari pasar modal ini biasanya digunakan untuk membiayai pembangunan proyek-proyek yang sejatinya sifatnya jangka panjang seperti pembangunan pabrik baru. Contoh pasar modal adalah Indonesian Stock Exchange, kemudian London Stock Exchange, dan New York Stock Exchange. Selanjutnya yaitu koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah lembaga pembiayaan yang kegiatannya yaitu menerima simpanan, memberikan pinjaman dengan bunga rendah dan tidak perlu menyerahkan jaminan, serta dapat memberantas yaitu praktik riba. Koperasi simpan pinjam memiliki beberapa sumber modal, di antaranya yaitu 1. Simpanan pokok, yaitu simpanan yang boleh diminta kembali jika anggota keluar. Yang kedua yaitu simpanan wajib, yaitu sejumlah uang tertentu yang dilakukan secara rutin oleh anggota. Ketiga yaitu simpanan sukarela, yaitu simpanan yang setiap saat dapat diambil oleh anggota. Berikutnya yaitu ada dana cadangan yang merupakan sisa dari SHU yang dibagikan kepada anggota. Dan yang terakhir yaitu ada hibah. Contoh koperasi simpan pinjam yaitu KSP Anugrah, KSP Mitra Mandiri, dan KSP Arta Mulia. Perusahaan sewa guna. Perusahaan sewa guna atau biasa disebut dengan leasing adalah lembaga pembiayaan secara angsuran. Namun, sebelum angsurannya itu selesai, hak barang yang diperjualbelikan itu masih dimiliki oleh penjual. Adapun keuntungan dari perusahaan sewa guna ini yang pertama ada menghemat modal, kemudian ada diversifikasi sumber pembiayaan, ada persyaratan lebih mudah dan fleksibel, kemudian juga biaya yang dikeluarkan itu lebih murah. Contoh perusahaan sewa guna atau leasing di Indonesia: PT Adira Dinamika Multi Finance, PT Oto Multi Arta, dan PT Astra Credit Companies. Perusahaan anjak piutang. Perusahaan ini merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pengalihan serta pengurusan piutang. Adapun manfaat dari perusahaan anjak piutang dibagi menjadi dua, yaitu bagi klien dan juga bagi customer. Nah, manfaat bagi klien itu sendiri yaitu adanya peningkatan penjualan, kemudian ada kelancaran modal kerja, memudahkan dalam penagihan utang, dan yang terakhir adalah efisiensi usaha. Adapun manfaat bagi customer yaitu adanya kesempatan untuk membeli secara kredit dan juga adanya pelayanan penjualan yang lebih baik. Contoh perusahaan anjak piutang yaitu Aditama Finance, Sarana Global Finance, dan PT Tifa Finance. Perusahaan modal Ventura. Perusahaan ini adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam perusahaan. Nah, perusahaan modal Ventura memiliki beberapa keunggulan, di antaranya yaitu sumber dana bagi perusahaan-perusahaan baru. Kedua yaitu adanya penyertaan manajemen, berikutnya yaitu mendukung usaha kecil yang berpotensi untuk berkembang dan memperluas kesempatan kerja. Contoh perusahaan modal Ventura adalah PT Bina Arta Ventura, PT Ivaro Ventura, dan PT Lima Ventura. Berdasarkan penjelasan lembaga keuangan secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non-bank keduanya merupakan sama-sama lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Sedangkan yang membedakan di antara keduanya yaitu pertama, lembaga keuangan bank kegiatannya lebih lengkap dari mulai menghimpun dana, menyalurkan dalam bentuk kredit, serta pelayanan kegiatan jasa lainnya. Sedangkan
lembaga keuangan non-bank hanya difokuskan pada salah satu jenis kegiatan saja. Lembaga keuangan bank dapat menghimpun dana dalam bentuk simpanan, giro, dan deposito berjangka. Sedangkan lembaga keuangan non-bank tidak diizinkan menghimpun dana dari kegiatan tersebut. Nah, selain kedua perbedaan itu, yang membedakannya lagi adalah jika lembaga keuangan bank dapat menciptakan uang real, sedangkan lembaga keuangan non-bank tidak bisa melakukan kegiatan tersebut. Untuk tugas kalian hari ini adalah amatilah lembaga keuangan yang ada di sekitar lingkunganmu. Kemudian isi tabel di bawah ini yang terdiri atas nomor, nama lembaga keuangan, jenis lembaga keuangan yaitu apakah bank atau non-bank, dan kemudian kegiatan usahanya. Nah, minimal kalian menyebutkan atau mengisi itu 3 lembaga keuangan bank dan 3 lembaga keuangan non-bank ya. Silahkan dikerjakan di buku kalian, kemudian upload tugas di aplikasi Kidia. Batas pengumpulan itu adalah Rabu 15 September 2021 pada pukul 00. Nah, selamat mengerjakan. Hari ini sampai di sini dulu ya video pembelajarannya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.